Di tengah modernisasi pertanian, sebuah lumbung paceklik peninggalan leluhur masih bertahan dan berfungsi aktif di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Lumbung yang telah berdiri sejak 1963 ini menjadi penyangga ekonomi petani, khususnya saat masa perawatan tanaman padi usai tanam. Berbeda dengan fungsi awalnya sebagai cadangan pangan saat kelaparan, lumbung kini bertransformasi menjadi sumber pinjaman gabuh maupun dana bagi petani anggota. Pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan perawatan sawah, seperti pembelian pupuk dan biaya operasional lainnya. Pengelola lumbung, Samiaji, menjelaskan bahwa sistem lumbung berjalan berbasis kesepakatan bersama antar petani. Gabuh yang tersimpan berasal dari setoran anggota petani setempat. Setoran dilakukan secara hutang simpan, yakni gabuh dititipkan dan dapat diambil kembali sesuai kebutuhan dengan potongan administrasi yang telah disepakati. Lumbung biasanya dibuka pada masa paceklik atau setelah musim tanam, bukan setiap waktu. Pembukaan dilakukan melalui musyawarah anggota ketika ada kebutuhan mendesak. Setelah panen, petani wajib mengembalikan pinjaman, baik dalam bentuk gabuh maupun uang. Saat ini, kapasitas penyimpanan lumbung mencapai sekitar 10 hingga 15 ton gabuh. Anggota terdaftar tercatat sekitar 80 hingga 100 orang dari 3 dusun, yakni Dusun Banjarsari, Tegalsari, dan Kedung Galeh. Namun, anggota yang aktif rutin berkisar 60 orang. Secara historis, lumbung ini lahir dari keprihatinan para sesepuh desa pada masa sulit pangan di era 1960-an. Kala itu, warga mengumpulkan beras sedikit demi sedikit, bahkan hanya 1 cangkir per rumah, yang kemudian dikelola melalui sistem arisan. Dari arisan beras, arisan kambing, hingga arisan uang dan bumbun, akhirnya berkembang menjadi lumbung kolektif desa. Selain mengelola lumbung paceklik, sebagian warga juga mengembangkan usaha pembibitan tanaman herbal. Beberapa jenis bibit yang diproduksi antara lain Indigofera dan Trichantera gigantea, dengan sistem stek dan cangkok. Harga bibit bervariasi, mulai dari Rp1.000 untuk stek hingga puluhan ribu rupiah untuk cangkok dan olahan daun kering. Meski zaman telah berubah dan pola panen kini bisa mencapai 3 kali setahun, keberadaan lumbung paceklik tetap dianggap relevan. Perawatan setelah turun sawah kan butuh perawatan kayak pupuk atau biaya lainnya itu. Berarti dibuka setiap apa itu, Pak? Ini setiap paceklik, setiap habis turun tanam. Tanam itu kan kalau dulu waktu paceklik yang nggak ada makanan, ini dikeluarkan untuk bersama. Terus padinya didapat dari mana, Pak? Padinya ini ya dari petani setempat, dari anggota dari petani setempat. Mereka nyimpan dulu, Ya, kemudian hutang nyimpan gitulah istilahnya. seandainya nyimpan 1 kintal gitu, ambilnya berapa nanti, Pak? Ya ambilnya tetap nanti kan ada potongan untuk administrasinya. Sudah berjalan berapa lama ini, Pak? Kalau berjalannya insya Allah sudah tak mulai lumbung yang pertama dulu insya Allah tahun 63. Untuk teknis pengambilan lumbungnya nih gimana, Pak? Tadi kan ada yang nyatet-nyatet segala macam. Ya, Gimana? itu untuk administrasinya. Tadi kan untuk data-datanya, Mas. Data-datanya nanti yang nyimpan siapa, yang pinjam siapa. Itu nanti ambil bunganya gimana, nanti biar sama-sama tahu, kita terbuka. Apa keuntungan warga dengan adanya lumbung? Kalau keuntungan secara umumnya masyarakat kan terbantu kalau kita membutuhkan dana untuk perawatan itu bisa ngambil di sini, bisa pinjam di sini. Nanti kalau sudah panen dikembalikan, entah berupa uang, entah berupa gabah gitu. Ini Kalau kapasitasnya sekitar 15 tonan lah, 10-15 ton itu lah. itu mampu memakan berapa orang dan sampai berapa lama? Kalau anggota sih sekitar 100-an, 80-100-an itulah Mas. Yang aktif paling ya sekitar 60-an itu, 60 orang itu. Di anggotanya sekitar 100-an, yang aktif puluhan, 60-an ya sekitar. Iya, yang lainnya ikut paling kalau ada buka gitu aja, buka lumbung gitu aja. Siap-siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.